Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Review tim nasional Indonesia menghadapi Uzbekistan. Apa mau dikata, selesai perjalanan petualangan tim nasional Indonesia U23 di AFC Piala Asia U23 kali ini. Dalam usahanya tentu saja ke babak yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah ke babak final. Harus terhenti di semifinal menghadapi tim yang di preview gua katakan tim terkuat sebenarnya di turnamen kali ini adalah Uzbekistan. Mereka datang ke semifinal dengan rekor sempurna 100% perfect, tidak pernah kalah, tidak pernah kebobolan. Rata-rata golnya pun juga minimal mereka bikin 2 gol di tiap pertandingan yang mereka lalui, dan kali ini pun mereka juga mencetak 2 gol. Artinya mereka mendapatkan 2 gol ya, satu tentu saja dari gol bunuh diri Pratama Arhan. Bagaimana gue melihat jalannya pertandingan tadi ya, dari babak pertama bagaimana Uzbekistan ini sangat dominan di pertandingan. Uzbekistan sangat menguasai possession, mereka juga kuat dalam berduel ya, artinya memenangkan areal duel maupun juga second ball duel. Mereka juga sangat atraktif dalam bergerak, mereka sangat cair, determinasi mereka tinggi, mereka variatif, mereka tampil sangat dewasa di atas lapangan, terutama ketika lini pertahanan Indonesia ini sangat kuat, sangat solid. Mereka tidak terburu-buru dalam melakukan serangan, mereka kadang berputar dulu, mereka ke belakang dulu, mereka mengganti sisi kanan kiri, sangat dewasa sekali ya penampilan mereka. Sebaliknya tim nasional Indonesia, Sintayong, ini levelnya berbeda sih menurut gua. Uzbekistan ini sangat dominan, dan di babak pertama tadi sebenarnya ada peluang dari tim nasional Indonesia adalah ketika transisi dari bertahan ke menyerang. Hanya saja ya, menurut gua tadi timnas sering salah umpan. Lalu itu nomor 1, nomor 2 sering juga dalam melakukan counter ini pemain ragu-ragu dalam melepas umpan, sehingga permainan terdelay, terhenti. Ada beberapa pemain tadi seperti kayak Ramadan Sananta yang mungkin kontrolnya juga sering lepas, sebagai striker pantul mungkin juga positioning dia sering kalah berduel. Umpannya pun juga ragu-ragu. Tapi ini bukan cuma Ramadan Sananta saja, pemain-pemain lain pun juga demikian. Mungkin pergerakan mereka sudah bagus di babak pertama ya, seperti kayak Witan termasuk juga Marcelino kadang-kadang. Tapi ya, pemain dari Uzbekistan juga punya skill yang luar biasa dalam defending. Lalu peluang terlepas menurut gue, bukan peluang tapi momentum yang terlepas. Timnas sendiri di babak pertama tadi ada kejadian ya kan, yang di VAR, apakah itu penalti atau tidak, debatable ya. Karena tadi menurut gua itu pelanggaran di dalam kotak penalti, tapi setelah dilihat lagi ternyata memang tidak. Di komentator yang gua ikutin dari sini juga mengatakan ketika sedang menunggu keputusan wasit ya, dia mengatakan ini sebenarnya tackling yang bersih walaupun setelah mengenai pemain Indonesia tapi tetap dihitung bersih, dan ya ternyata wasit pun juga memutuskan hal yang sama, tidak penalti. Faktor yang bagus menurut gue di babak pertama adalah bagaimana tim nasional ini tampil solid lini belakangnya. Gue sudah singgung di preview, gue katakan bahwa memang kuncinya pertama lini belakang dulu. Jangan mencetak gol dulu, tapi lini belakang dulu, karena Uzbekistan ini tim yang sangat bagus sekali gitu loh. Dan itu tadi mereka tunjukkan. Ketika pergantian antara babak pertama ke babak kedua, gua nantikan sebenarnya Uzbekistan akan seperti apa nih, karena mereka melakukan pergerakan sangat banyak sekali di babak pertama tadi yang tentu saja menguras fisik ya kan. Apakah di babak kedua mereka akan kendor atau seperti apa ini? Lalu pertandingan melangkah ke babak kedua, ada pergantian yang mereka lakukan ya di babak kedua dengan mengganti pemain-pemain serangnya. Dari situ gua berpikir, wah, ini memang mereka sudah mempersiapkan betul skenario, dan pemain-pemain yang mereka masukkan pun juga pemain-pemain yang bagus, artinya pemain-pemain penyerang yang sudah terbukti mampu mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan mereka juga tetap sama, artinya mereka tetap dominan, possession mereka kuasai, serangan juga variatif dalam mencari solusi untuk membongkar pertahanan Indonesia.
Tadi sempat ya ada gol dari Muhammad Ferrari. Sebenarnya oke, itu VAR atau tidak, kalau dari sudut kamera yang gue lihat dari sini itu memang offside ya. Mungkin Sobat Football United punya pendapat yang lain, nggak masalah, tapi dari sini gue lihat memang itu offside. Hanya saja ketika Muhammad Ferrari bisa menembus gawang dari Uzbekistan, sebenarnya ada hal positif di situ yang bisa dilihat. Oke, katakanlah itu memang dianulir ya karena VAR, tapi ini membuktikan bahwa timnas bisa loh menjebol gitu. Dan itu kan bedanya sangat tipis sekali sebenarnya. Namun sayangnya justru konsentrasi yang buyar sehingga ya timnas akhirnya gawangnya jebol di menit ke berapa tadi? Di menit ke 68 ya. Sangat disayangkan sih jebol. Tapi juga gimana ya, memang serangan dari Uzbekistan datang silih berganti, bertubi-tubi, dan dengan situasi 1-0 gue menilai ada kayak penurunan mungkin ya, mental karakter. Dan tadi ada kartu merah Rizky Ridho yang menurut gue ya itu sebenarnya tidak kartu merah, harusnya situasi ball 50-50. Rizky Ridho kena bola duluan, dan kalau dilihat pemain Uzbekistan pun juga kakinya agak naik itu ya. Sehingga menurut gue sekali lagi bisa salah, bisa sekali lagi berbeda pendapat ya. Itu never a red card sih. Dan merupakan kontroversi, dan ya kartu merah juga mengakibatkan mental nampaknya juga turun karena penampilan permainan Indonesia semakin kacau, semakin amburadul. Dan gol kedua dari Uzbekistan itu juga gue sesalkan sih, gue sayangkan, dan ini juga merupakan bentuk dari panik ya, bagaimana ada bola di situ yang kena mistar dulu, kena tiang dulu ya kan, tapi mengarah ke Hernando Ari yang sebenarnya sudah siap untuk mengamankan bola, tapi ada Pratama Arhan yang tentu saja niatnya ingin mengamankan, namun ya itu situasi yang sangat sangat berbahaya, berusaha untuk mengamankan bola bergerak di depan gawang yang jaraknya sangat langsung di depan gawangnya gitu, sehingga akhirnya bola justru masuk ke gawang sendiri. Dan situasi 2-0 ini situasi yang sangat sulit tentu saja dengan tim yang bermain dengan 10 pemain dan adanya penurunan permainan juga di sana. Namun ya di sisi lain gue juga ada kontroversi mengenai wasit, tapi di sisi lain Uzbekistan memang tampil superior sih menurut gue. Bagaimana bahkan mereka 4 kali ya kan menghantam mistar, menghantam tiang gawang dari Hernando Ari. Bahkan dari babak pertama mereka sudah memiliki satu menghantam mistar, yang satu melebar tipis ya kan. Ini bagaimana memang mereka sangat superior sih di pertandingan tadi, dan ini yang gue khawatirkan sebenarnya, yang gue singgung di preview. Bahkan di situ gue seperti kayak memberikan prediksi ya kan, apa yang akan terjadi, dan sayangnya memang terjadi beneran di pertandingan semifinal. Namun yang gue harapkan timnas jangan kendor. Ingat, perjalanan menuju ke final boleh terhenti, tapi timnas ini sudah membuat sejarah sampai ke semifinal. Ini harus diapresiasi menurut gue. Jangan hanya dilihat dari pertandingan tadi. Enggak, ini masih memiliki masa depan yang sangat cerah. Dan bahkan dalam jangka waktu yang beberapa hari lagi ya kan, kalau tidak salah di tanggal 2 Mei nanti akan ada perebutan 3 ke 4. Perebutan tempat ketiga ya. Penentuan peringkat ketiga dan keempat. Perebutan tempat ketiga ya, ini artinya sangat besar sekali, karena bukan hanya ketiga tapi ke Paris, ke Olimpiade. Menurut gua inilah final sesungguhnya bagi tim nasional Indonesia. Ada banyak pelajaran tentu saja ya yang didapat tadi pertandingan, yang menurut gua bisa jadi juga ada demam panggung dari pemain timnas terutama di babak pertama. Namun sayangnya ini tidak hilang di babak kedua sampai dengan terciptanya gol dari Uzbekistan, dan gua harapkan nanti di perebutan tempat ketiga pemain timnas bisa lebih siap. Nah, lini belakang nanti menurut gue ini akan ada kekhawatiran ya, karena Rizky Ridho pastinya tidak tampil di sana karena kartu merah. Kalau tidak salah, mungkin kalau salah gue bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Justin Hopner pun juga akan menjalani akumulasi, artinya akan ada pergantian di sana. Di pertandingan-pertandingan seperti ini, di babak gugur seperti ini, di turnamen besar ya kenegaraan, sering sekali mental karakter itu juga berbicara, dan gue harapkan ini yang bisa menjadi pembeda di pertandingan nanti. Gue belum tahu, pertandingan semifinal kedua belum berlangsung antara Jepang dan Irak, tapi menurut perkiraan gue kalau Indonesia akan menemui Irak ya, peluang itu jauh lebih besar sih menurut gue. Gue bisa salah, tapi itu yang gue lihat lah ya.
Balik lagi mengenai review pertandingan, ya oke, mungkin rangkumannya adalah mungkin ada kontroversi, yes ya, wasit terutama soal masalah kartu merah. Tapi tadi soal VAR itu gue pikir ya, dari yang gue lihat di sini sih itu betul keputusan wasit, tapi kartu merah itu jelas yang tanda tanya besar. Tapi di sisi lain juga Uzbekistan tampil luar biasa sih menurut gue, dari cara mereka menguasai possession, mereka bergerak, mereka tanpa bola dengan bola, mencari solusi, mencari variasi yang mereka lakukan, termasuk juga duel-duel yang mereka menangkan dan juga lini pertahanan mereka yang juga sangat solid. Tapi juga harus diapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang menurut gue juga tidak kalah luar biasanya ya. Mereka bisa sampai dengan ke semifinal dan masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia. Thank you.